Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 manajemen perpajakan dengan video testimoni ini sebagai pemenuhan tugas EKT 2 manajemen perpajakan. Di sini kita akan membuat video testimoni untuk dosen pengampu mata kuliah perpajakan, yaitu Ibu Rida Ristiana. Perkenalkan, nama saya Chandra Sudarma dengan NIM 210602-09 dan Mia Suci Anggraini dengan NIM 210602.005. Saya Putri Triutami dengan NIM 21060012. Baik, kesan kami yang pertama yaitu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rida Ristiana karena berkat beliau kami dapat ilmu yang bermanfaat baik melalui tatap muka secara langsung dan virtual. Baik, untuk kesan yang kedua adalah kami belajar bahwasanya dalam pembelajaran tidak hanya memonoton terhadap apa yang disampaikan dosen, akan tetapi kami bisa belajar bagaimana caranya mengetahui dan mempelajari lebih dalam dengan cara mempresentasikan materi yang kami dapat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami secara langsung. Dengan begitu membangun dan menguji kami untuk terus belajar dan mengasah kreativitas kami. Dan untuk kesan yang ketiga, kami sangat menghargai pendekatan Ibu Rida yang inovatif dalam menyampaikan materi. Keterbukaan Ibu untuk menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi telah membantu memperjelas konsep yang awalnya sulit kami pahami. Untuk pesannya dari kelompok yang pertama yaitu semoga ilmu kami yang kami dapatkan satu semester ini menjadi ilmu bermanfaat seperti air yang mengalir. Yang kedua, semoga Ibu Rida sehat selalu dan dilindungi oleh Allah dan diberikan kesehatan panjang umur. Dan yang terakhir, semoga kami dapat bertemu di lain waktu, di lain kesempatan untuk belajar dan terus belajar. Mungkin cukup sekian video testimoni dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Access granted. Kami mahasiswi semester 5 Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Berikut testimoni dari kami. Berikut adalah profil singkat Ibu Rida. Nama Ibu Rida Ristiana, SEMAK, CI, QNR, CFR, CFTEX, CED, CTTR. Dengan NIDN 0419058705. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Tikubeng dan S2 di Universitas Mercubuana. Saat ini, jabatan fungsional adalah asisten ahli dan beliau adalah dosen pengampu manajemen perpajakan di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Manajemen perpajakan. Manajemen dapat dikatakan sebagai proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan, actuating,
dan juga pengawasan atau controlling, usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi dari melakukan manajemen pajak secara umum adalah agar dapat melakukan perhitungan dan juga pembayaran pajak dan usaha secara efisien. Pada semester ini, kami belajar manajemen perpajakan yang diampu oleh Ibu Rida Ristiana. Selama beliau mengajar, beliau itu adalah orang yang sangat membangun kami untuk lebih baik, untuk lebih kreatif, dan membuat kami juga terus mengembangkan diri. Beliau juga orang yang menurut saya patut dijadikan contoh, karena beliau selalu mengajarkan kita hal-hal baik, seperti teliti di setiap halnya, beliau mencontohkan dan kami meniru. Lalu beliau juga mengajarkan kami untuk mengutamakan ibadah. Dengan kepribadian Ibu Rida yang baik dan ramah, serta dengan penyampaian materi yang dilakukan dengan berbagai teknik, seperti melalui video YouTube. Ini jelas membuat penyampaian materi lebih menarik dan memudahkan kami untuk mengulas serta mempelajarinya kembali. Selama belajar mata kuliah manajemen perpajakan, kami mendapatkan banyak sekali ilmu baru tentang perpajakan. Sebelumnya, kami belum tahu apa itu pajak. Mungkin beberapa dari kami mengetahui pajak, tapi kami belum tahu cara merencanakan pajak yang baik dan benar. Dan setelah kami mempelajarinya, kami jadi tahu apa dan bagaimana cara merencanakan pajak yang baik, seperti pajak PPh 21, pajak PPh 22, PPh 23, dan PPh untuk badan. Dan kami lebih mengenal bagaimana sih cara perencanaan pajak yang baik, cara meminimalkan pajak yang pastinya dengan cara yang legal dan tanpa menyalahi aturan yang berlaku saat ini. Serta kami belajar perlakuan pajak yang berlaku juga saat ini. Selain menyampaikan materi melalui kelompok dan YouTube, penyampaian materi ada baiknya lebih sering dilakukan dengan Ibu Rida agar berdiskusi berjalan dengan lancar dan perkuliahan berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila selama 1 semester ini kami banyak melakukan kesalahan. Kami berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Rida dan pengalaman yang lebih banyak lagi dengan Bu Rida. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan keberkahan hidup. Selama 1 semester ini, kita belajar konteks manajemen pajak, tax loophole, gray area di bidang perpajakan, creative accounting, tax planning, serta perencanaan pajak penghasilan badan, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, serta pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN. Masuk ya kepada pembahasan ya. Nah, tabel ini adalah tabel ringkasan pengenaan PPh pasal 4 ayat 2. Oke, jenis objeknya tadi sudah saya ungkapkan di depan. Di antaranya ada bunga deposito. Nah, bunga deposito ini pemotongnya siapa sih ya? Bisa bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dan BI. Ya. Untuk tarifnya hampir sama antara yang WP dalam negeri atau BUT dan WP yang ada di luar negeri. Tarifnya 20%. Kalau misalkan di luar negeri tersebut, misalkan contohnya di negara Singapura, sedangkan Singapura dan Indonesia itu melakukan perjanjian tax treaty ya. Ada yang namanya perjanjian P3B. Artinya apa? Tarif yang dipakai adalah bukan tarif yang biasa, tapi yang dipakai adalah tarif P3B. Selama dia ada perjanjian P3B, teman-teman ya, tax treaty, berarti itulah yang akan dipakai tarifnya. Ya.
Tetapi kalau misalkan dia tidak ada perjanjiannya nih, misalkan pergi ke negara X, misalkan dia tidak ada perjanjian dengan Indonesia, berarti itu sudah dipakai adalah tarif yang normal, ya. Untuk dasar pengenaannya apa yang dipakai ya, berarti jumlah bruto ya. Saat pemotongannya kapan? Pada saat Pembelajaran kedua dilakukan secara offline. Ini dilakukan secara tatap muka di kelas. Di sini mahasiswa dituntut untuk aktif karena mahasiswa yang memaparkan materi dan mahasiswa yang sebagai audiens diberi kesempatan untuk bertanya kepada kelompok penyaji. Lalu di akhir presentasi biasanya Ibu Rida akan memberikan evaluasi kepada kelompok yang saat itu sedang bertugas. Untuk metode yang ketiga yaitu dilakukan secara online, biasanya melalui Google Meet, dan link akan tersedia pada Sina e-learning. Jadi, ketiga metode ini akan memudahkan mahasiswa, dan mahasiswa tidak akan bosan dengan metode pembelajarannya, karena dilakukan secara bergantian, yaitu bisa melalui tatap muka, bisa melalui online, dan juga bisa melalui video YouTube. Perjalanan yang hebat dimulai dengan langkah yang kecil. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Bermimpilah yang besar, dan jangan takut untuk gagal, karena masa depan kita yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Febrianti. Nama saya Milena Putri. Nama saya Febri Renggias. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan testimoni mata kuliah manajemen perpajakan yang diajarkan oleh Bu Rida. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bu Rida telah mengajar kami dalam 1 semester ini. Metode pengajaran yang diberikan oleh Bu Rida dalam mata kuliah manajemen perpajakan ini untuk sistem pembelajarannya sangat menarik dan kreatif karena menggunakan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Beberapa materi disampaikan oleh mahasiswa agar mahasiswa lebih memahami materi yang disampaikan. Karena dengan diberi tugas kami pasti membaca dan lebih memahami. Dan juga perkuliahan Bu Rida menyampaikan materi sangat jelas, detail dan akurat. Ketika mahasiswa berpresentasi, beliau juga membantu untuk menjelaskan ulang materi yang sudah disampaikan agar lebih dipahami. Dan juga kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembahasan materi Ibu Rida yang disampaikan di YouTube-nya, yang mana dari situ kita bisa ulang-ulang lagi kembali jikalau kami lupa. Dalam hal itu Bu Rida menjelaskan materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh mahasiswanya. Pesan dari kelompok kami, semoga Ibu Rida selalu diberi kesehatan, tetap menjadi dosen menginspirasi banyak mahasiswa. Semoga Ibu tetap menjadi dosen yang memberikan kreativitas dan inovatif dalam merancang materi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm okay, I'm fine. Kincana, ting neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Few moments later.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Perpajakan dari kelas 5C Akuntansi. Tujuan kami pada kali ini untuk membuat video testimoni selama perkuliahan semester 5 yang diampu oleh Ibu Rida Ristiana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardita Arin Nurmala. Perkenalkan, nama saya Haura Oktawinanda. Dengan saya Ainul Putri Larasati dengan kesan kami yaitu selama mengikuti perkuliahan manajemen perpajakan yang diajarkan oleh Ibu Rida Ristiana ini sangat seru dan berkesan. Banyak ilmu dan pengalaman yang kami dapat. Juga selama perkuliahan kita tidak selalu dilakukan secara online, tapi juga ada yang offline. Jadi kita punya kesempatan untuk bertemu dengan Ibu Rida Ristiana dan teman-teman yang lainnya. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Rida karena sudah mengerti keadaan kami yang kelas karyawan. pesan dari kami, semoga Ibu Rida sehat selalu dan selalu dilindungi Allah SWT, dan semoga next semester kita bisa diajar Ibu Rida lagi. Terima kasih Ibu Rida atas ilmu dan pengalaman yang sudah diberikan kepada kami. Semoga bisa bermanfaat untuk masa depan kami dan semoga bisa menjadi amal jariah dan Ibu Rida. A few moments later. Sekian video testimoni dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya Bu Rida.